Tersangka teroris Upik Lawanga menyatakan menyerahkan diri kepada polisi dalam akidah Jamaah Islamiyah adalah haram. Sebelum dibekuk, Upik telah buron selama 14 tahun dan berikut pengakuan tersangka teroris Upik Lawanga. Dari 14 tahun itu, kalau menurut kita akidah Jamaah Islamiyah, kita itu kalau menyerahkan diri itu haram hukumnya. Jadi kalau kita dibunuh di situ, ya alhamdulillah bisa syahid. Tapi apabila kita ditangkap, udah qadarullah. Seperti itu. Jadi kita itu dari awalnya disuruh untuk berjuang membela kaum muslimin di Poso untuk membalas darah kami yang tertumpah. Lama-kelamaan kan diarahkan ke daulah, mendirikan daulah Islamiyah. Jadi akidahku yang tertanam di sini, salah satunya ini doktrin, maksudnya bukan doktrin ya, sumpah itu harus taat sama amir, taat sama orang yang bawa, taat sama pemimpin. Jadi kita kalau membuat suatu senjata yang akan digunakan untuk mendirikan daulah Islamiyah, ya aku itu berpahala yang banyak. Seperti itu doktrinnya. Nah, bunker itu kita bangun, maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap, itu dia udah nyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. Nah, dari beberapa perjalanan itu kan Pak Karto ini yang paling aktif yang menyuruh pembuatan itu. Dia bagian militer atau bagian aku kurang paham. Nah, terakhir ada pertemuan tanggal berapa lupa itu dengan Pak Haidar itu 2016. Itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer, disuruh hentikan. Nah, di situ terus terang karena aku yang punya ilmu di situ, punya kemauan, terus punya yang pingin beramaliyah buat senjata, aku sangat kecewa aslinya dulu. Udah itu dari tahun 2016 itu udah macet itu pembuatan. Nanti 2020 ini baru mulai jalan lagi. Itu aja kondisi alatnya itu seperti yang ketangkap itu kan nggak maksimal itu. Ya tapi masih bisa. 2020 semenjak 4 bulan sebelum aku ditangkap itu. Nah itu sudah bukan dari jamaah, sudah bukan dari pusat, tapi perseorangan yang namanya Budi Handuk. Ya itu bagian dari jalan kami seperti itu, akidah yang ditanamkan. Jihad yang sesungguhnya kalau menurut Rasulullah yaitu kita itu berjuang dengan sungguh-sungguh, yaitu mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Jadi jamaah Islamiyah dulu dengan sekarang yang aku pahami itu beda. Kalau jamaah Islamiyah dulu itu masih banyak ustadz-ustadznya itu yang dari berbagai macam aliran masuk ke situ, yang agak ekstrim pemikirannya. Jadi ngebom sana ngebom sini kan banyak kerugian. Maksudnya ada yang ditangkap, ada orang Islam yang mati. Seperti itu. Dan itu sekarang jamaah Islam itu merubah diri, lebih banyak berdakwah dan melihat dengan kondisi di lapangan. Yang aku ketahui dari N11 seperti Mujahidin itu kan banyak masuk di situ. Cuman ada satu yang ahli fatwa. Yang ahli fatwa ini dia ini memegang kekuasaan yang bisa mengarahkan semua bidang ini. Jadi kalau dia fatwa kan seperti ini, terus dia ngengkel nggak sesuai dengan akidahnya, banyak keluar. Udah itu jadilah yang seperti ISIS, jadilah yang lain. Cuman masalah jamaah Islamiyah yang aku pahami ini dia merangkul masyarakat. Kalau itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat dari jamaah. Masalahnya kalau yang bersifat pribadi ini seperti kita geser, kalau nggak ada duit pakai duit saku, karena dia beramaliyah juga itu, mencari pahala untuk menggeser saudaranya sendiri. Seperti itu. Adapun yang udah di luar kemampuannya kawan, nah dia terpaksa
mencari dana lewat Jamaah Islamiyah pusat, seperti itu yang kita ketahui. Kalau dana itu kalau udah mapan, udah bisa cari maisha sendiri, cari pekerjaan sendiri, itu malah kita yang memberikan infak ke situ. Tapi kalau selama kita belum bisa, ya kita disuplai, diberikan nafkah untuk anak istri. Rata-rata itu.